siang, Bapak Ibu guru hebat, sahabat Balai Guru Penggerak Maluku di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Kalen, masih bersama program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Ngopi Pahit, ngobrol inspiratif paling hits. Di siang hari ini saya bersama bapak-bapak yang sangat hebat dan luar biasa inspiratif. Baik, saya sapa dulu satu-satu ya, sahabat guru penggerak dan sekolah penggerak di mana saja berada. Saya bersama dengan kepala balai besar guru penggerak dari masing-masing provinsi nih. Ini kelihatan tegang sekali, kita biar lebih rileks. Bapak-bapak boleh sapa dulu pemirsa di Maluku. Boleh ya, satu-satu boleh Pak. Salam kenal, saya Abu Hair, Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Salam Merdeka Belajar. Salam Merdeka Belajar. Silakan Pak, biar tuan rumahnya terakhir ya Pak ya. Halo, ampun manise dari Banten, Sugito Adi. Oke, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmadi dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Salam Merdeka Belajar. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, kurang lebih beberapa menit ke depan kita akan saling bertukar cerita inspiratif dari bapak-bapak hebat ini terkait dengan best practice atau praktek baik yang sudah bapak-bapak jalankan selama berproses dalam episode Merdeka Belajar ini ya. Baik, kita mau mendengar satu-satu ya cerita inspiratif dulu. Pertama mungkin dari Pak Darmadi dulu ya. Oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak dan bapak-bapak rekan-rekan dari UPT yang saya hormati, para pemirsa sekalian. Kalau saya diminta praktek baik, barangkali semalam sudah saya sampaikan, tapi ada satu mungkin yang perlu saya sampaikan untuk bisa membantu menyemangati teman-teman di Maluku dan seluruh Indonesia nih, bahwa saya berkeyakinan setiap ikhtiar itu mesti ada hasilnya. Jadi kalau kemarin saya menyampaikan untuk menjadi luar biasa itu harus biasa di luar. Saya tambah satu lagi di pagi ini di forum podcast ini, kita harus yakin bahwa setiap ikhtiar atau usaha kita mesti ada hasilnya. Tetapi kita tidak boleh mendikte hasilnya itu apa, berapa dan kapan. Tapi tetap harus yakin. Ini salah satu pengalaman saya yang saya alami terakhir, bahwa saya adalah salah satu pengajar praktik luar biasa atau pendamping praktik. Angkatan berapa Pak? Angkatan 2. Angkatan 2, luar biasa. Dan ketika saya mengikuti itu tidak ada motivasi lain selain ya jelas kalau barangkali ada rezeki itu bagian dari pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi dalam hal pendidikan motivasi saya adalah saya selalu ingin berbagi kepada masyarakat pendidikan. Kemudian setelah selesai saya melaksanakan tugas menjadi pengajar praktek, saya tetap ingin bergerak terus, ingin berbagi terus. Adalah kesempatan untuk menjadi fasilitator. Saya daftar jadi fasilitator, alhamdulillah lulus. Oke, naik level nih. Iya, dan sudah ikut pembekalan. Sudah ikut pembekalan selesai sampai pada penugasan saya direkrut di Sumatera Utara. Tapi belum melaksanakan tugas. Inilah keyakinan saya yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, bahwa setiap ikhtiar itu mesti ada hasilnya. Tetapi kita tidak boleh mendikte Tuhan hasilnya itu apa. Itu hak murni dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah kemudian menyangka bahwa hari ini akan bertemu dengan bapak-bapak yang hebat, mbak yang hebat. Inilah teman-teman pemirsa sekalian harus yakin, jangan pernah kita menyesali setiap perbuatan baik kita, karena pasti akan ada hasilnya. Saya kira itu saja inspirasi dari saya, tambahan dan mungkin banyak tapi waktunya harus berbagi. Kemudian dari sisi kelembagaan, ya, kami juga punya seri podcast yang khusus dihelat oleh transformasi digital, oleh Pokja Transformasi Digital, terutama melayani tentang PMM. Jadi kami melayani teman-teman insan pendidikan di seluruh Indonesia yang kesulitan atau mungkin bingung mengakses maupun mengunggah. Itu kami punya seri podcast maupun webinar, yaitu di PMM. Iya, kemudian menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan di masing-masing provinsi, tetapi pada akhirnya kan untuk Indonesia.
pada akhirnya Indonesia. Sehingga pesan saya pada teman-teman insan pendidikan semuanya, teruslah bergerak, teruslah berbagi, tanpa harus kita mendikte Tuhan apa hasilnya, tetapi yakinlah setiap gerakan kita mesti ada hasilnya. Demikian Mbak, terima kasih. Oke, baik, luar biasa ini ya, best practice dari Pak Darmadi, Kepala BPKP Jawa Tengah. Ya, saya mau minta komentar dulu ini buat Pak Mansur. Pak Mansur gimana nih komentarnya setelah mendengar best practice dari Pak Darmadi? Saya selalu belajar tuh mengamati pergerakan para senior ini, dan itu kemudian kita mencontoh, dan sedikit kita sesuaikan lah, sama halnya ketika kita kemudian memunculkan ngopi pahit ini bersama Ibu Kalian. Saya punya satu hal begini, saya harus mengarahkan terutama guru-guru kita harus membiasakan diri berbagi. Salah satu media yang bisa dipakai adalah podcast atau YouTube dan sebagainya. Tapi saya harus memberi contoh dulu. Memberi contoh dulu. Saya mau menyampaikan ke guru supaya ini apa yang bisa saya contohkan, maka muncullah dalam situasi yang sebetulnya serba dadakan, kita buatlah namanya podcast yang ngopi pahit ini Pak. Jadi, dan ini bagi saya inspiratif sekali. Biasanya kalau Mbak Caca itu ngopi manis, ngopi cantik. Ini kok berani ngopi pahit. Kopi pahit itu. Aneh tetapi ternyata bagus sekali akronimnya. Apa itu tadi pahit itu apa? Ngobrol inspiratif paling hits. Paling Jadi kami tunggu bapak-bapak langsung ngopi di BGP Maluku langsung ngopi pahit nih, rasa ngopi pahit. Yang pahit itu kan ternyata ada yang manis juga. Iya, benar jadi sekali. Kalau Pak Darmadi lihat latar dari podcast kita itu memang di ruangan yang sangat sederhana, yang simple dan sekaligus mengajarkan kepada teman-teman guru di sana bahwa mari kita jadikan keterbatasan kita itu menjadi modal untuk maju lebih cepat. Itu inspiratif sekali. Mbak dan bapak-bapak yang hebat semuanya, pengen sekali sebenarnya saya membersamai forum ini, tetapi karena harus berbagi kegiatan, berbagi agenda, mohon maaf sekali untuk mendahului undur diri dari forum yang sangat hebat ini. Insya Allah kali lain kita bisa ngopi pahit di BGP Maluku. Siap. Sekali lagi mohon izin. Terima kasih Pak Darmadi untuk kebersamaannya hari ini Pak. Izin. Mau menambah di luarnya nih tadi. Menambah di luarnya. Biar lebih luar biasa. Baik, terima kasih Pak. Sampai ketemu ya Pak. Dan pendidikan semuanya mohon pamit undur diri ya. Siap. Baik, para pemirsa sekalian, kita masih duduk bersama menikmati cerita-cerita inspiratif dari bapak-bapak hebat ini. Saya mau ke Pak Sugito dulu nih, Kepala BGP Banten ya. Bagaimana Pak kabarnya? Baik ya. Hari ini bisa berkolaborasi langsung nih dengan para. Gara-gara beliau nih kan. Kalau sudah ditugaskan oleh beliau, kalau nggak berangkat nanti bahaya buat saya. Oh begitu ya. Baik, langsung ketemu nih dengan para bapak dari Kepala Balai sendiri. Bagaimana komentar Bapak terhadap kegiatan ini Pak, refleksi praktik baik yang telah dijalankan oleh Balai Guru Penggerak Maluku? Iya. Kan kita ini isunya kan ngajak orang untuk bergerak dan belajar gitu. Tapi kemudian seringkali ini kita ini mager. Jadi cukup dengan kondisi seperti ini, tapi hebatnya Maluku ini di bawah kepemimpinan beliau gitu, memang kelihatan banget bergeraknya. Jadi bukan hanya guru yang yuk bergerak semua, yuk belajar semua, tapi beliaunya sendiri belajar hebatnya gitu. Dan bukan berarti terus saya tempat belajar, bukan itu maknanya. Tapi kemudian Pak La Mansur ini berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dan kemudian berusaha untuk membawa pengalaman-pengalaman yang didapat, berusaha ditularkan, dan spirit inilah sebenarnya yang justru mau kita lihat gitu. Dan itu sebagai role model bahwa tidak pernah puas dengan pengetahuan yang didapat, walaupun saya tahu beliau ini pengalamannya dahsyat gitu, tapi kemudian tidak pernah puas untuk itu, sehingga menjadi toladan bagi kepala sekolah, pengawas sekolah, para guru gitu. Kalau kepala saya aja begini, masa saya enggak sih? Iya, benar. Semangat itulah yang saya salut gitu. Dan semalam itu ngobrol-ngobrol santai gitu, ada pesan yang saya tangkap bahwa
kita ini seringkali menganggap diri kita itu hebat, yang paling bisa, dan itu kemudian justru melupakan bahwa pelajaran itu bisa didapat dari mana saja. Tidak ada orang lalu kemudian kalau sama dia udah pasti nggak ada nggak dapat pelajaran yang dipetik gitu. Dan itulah kemudian yang pesan yang saya tangkap dari Pak Las selaku kepala, dan kemudian insya Allah ini merupakan suatu model dan yang bisa dicontoh oleh teman-teman guru sekalian. Iya, luar biasa. Jadi hebat, salut untuk BGP Maluku. Oke, keren, memang luar biasa Pak. Saya mau penasaran nih Pak, terkait dengan best practice yang telah dijalankan atau dibuat di Balai Guru Penggerak Banten. Ya. Banten itu salah satu balai guru penggerak yang balai kecil tapi sebenarnya besar. Kenapa besar gitu? Kami itu dari 3 bahkan 5 merger dari 5 unsur pelaksana teknis yang awalnya itu XP4TK Penjas BK, XP4TK Bahasa, XBP PAUD, limpahan dari BPMP sebagian walaupun kecil, dan yang Banten, dan kemudian limpahan dari BPMP yang DKI Jakarta. Jadi kami punya staf yang sedemikian rupa besar gitu. Terus memiliki pekerjaan juga yang tidak ringan, walaupun memang kalau dibanding dengan Pak Haji, Pak Abu, terus kemudian Jawa Tengah gitu tidak seberapa, tapi kemudian merupakan salah satu yang terbesar. Saya pribadi memiliki target, saya tidak mau membuat lompatan, saya tidak mau membuat lonjakan perubahan yang dahsyat, tidak. Saya hanya ingin terjadi pergeseran. Jadi pergeseran menuju sesuatu yang positif gitu. Iya, saya memaknai seluruh program yang ada sekarang ini bukan sebagai sebuah program. Kalau kita cerita program itu 9 bulan selesai, 6 bulan selesai. Kalau sekolah penggerak mungkin 3 tahun selesai gitu. Tapi kalau kita memaknai ini sebagai sebuah pergerakan, ini adalah benih-benih yang ditanam untuk melakukan pergerakan. Saya misalnya punya 96 guru penggerak yang sudah lulus di Kabupaten Tangerang gitu. 96 ini bisa melakukan apa? Sengaja kami bekali dengan isu terkini terkait dengan diagnostic assessment dan kemudian terkait dengan differentiated instructional gitu. Mereka harus mencari 20 guru lainnya yang non guru penggerak. Jadi 96 kali 20 itulah yang kemudian benar-benar terasa pergerakannya. Walaupun belum tuntas gitu, karena ini baru tahun pertama pun hanya beberapa bulan gitu. Jadi tapi dari kemudian, non guru penggerak ya Pak ya? Ya, jadi guru penggerak yang sudah difasilitasi sedemikian rupa itu, mereka mencari yang non penggerak, sehingga ilmu yang didapat bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk teman-temannya ini. Oke, luar biasa best practice yang disampaikan oleh Pak Sugito dari BGP Banten ya. Sekolah penggerak. Ya. Oke, kalau Bapak untuk program sekolah penggerak dan guru penggerak sendiri sejauh mana peran dari Balai Guru Penggerak Banten? Kalau sekolah penggerak itu yang saya bayangkan, dan ini sebenarnya dengan atau tanpa sekolah penggerak itu mestinya dilakukan, itu semacam sister school. Jadi di Banten itu ada Kota Tangerang Selatan, ada Tangerang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, bahkan Cilegon, Kota Serang gitu. Itu banyak sekolah-sekolah internasional yang levelnya itu memang datang dari Singapura, datang dari Australia, yang mereka itu selama ini mungkin saja asik dengan dirinya. Jadi hebat itu ya untuk mereka sendiri. Tapi kemudian kanan kirinya itu ada sekolah yang dilihat dari lantai 5 gedungnya itu, dia dilihat ke bawah gitu. Itu sekolah memprihatinkan sekali. Bukan hanya fasilitas, tapi kemudian bagaimana gurunya mengajar, bagaimana muridnya berperilaku gitu. Itu memprihatinkan. Lalu kemudian saya terpikir gitu, sekolah-sekolah ini walaupun tadi tidak masuk dalam program gitu, mereka harus menjadi sekolah penggerak, menggerakkan sekolah-sekolah yang mohon maaf itu gitu. Jadi kami di BGP mestinya memfasilitasi, karena tugas kami di BGP kan salah satunya adalah memfasilitasi. Nah, fasilitasi itu memfasilitasi mengantar yang sekolah hebat itu ke sekolah yang mohon maaf tadi, atau kita antar yuk sekolah-sekolah yang biasa-biasa ini ke sekolah-sekolah hebat itu. Terjadi kolaborasi gitu. Kolaborasi ini kan hanya diomong-omongkan aja.
Jadi muridnya harus kolaborasi gitu, harus gotong royong gitu. Tapi sekolah-sekolah hebat dan sekolah-sekolah yang mohon maaf tadi gitu tidak sedang menunjukkan gotong royong itu. Ini harusnya difasilitasi oleh BGP. Saya tidak mencontohkan ini ke Pak La gitu karena memang belum juga kita lakukan. Tapi kemudian ide-ide semacam ini saya pikir kok rasanya perlu kita kerjakan gitu. Walaupun memang sudah ada kemarin yang 1-2 sekolah yang mengundang kami dan kemudian yuk Pak kita berangkat yuk gitu, dan mereka bersedia untuk itu. Kalau yang nggak bersedia gitu, nanti urusannya gampang lah. Yang nggak bersedia itu kita apain? Toh kita diberikan kewenangan untuk itu gitu. Kita bisa datang ke Senayan gitu, Pak itu sekolah bagus nggak mau kerja sama kita, kan boleh aja begitu. tapi mestinya nggak perlu terjadi itu. Saya tahu kenapa dilabeli sekolah bagus, karena kemampuan berkolaborasi, kemampuan mengentaskan sekolah-sekolah lain pasti juga ada di sana. Tapi belum sempat saja kita untuk datangi, untuk ajak bekerja sama. Saya pikir itu. Oke, kalau untuk program guru penggerak sendiri gimana Pak? Sudah sampai di angkatan berapa nih ya? Mau seleksi angkatan 8 ya? Iya, 8, 9, iya. 10. Saya dengan sangat sombong gitu bisa ngomong kayak begini. Program prioritas nasional itu ini kalau di Banten itu kami dengan ngantuk-ngantuk itu saja jalan. Kenapa? Karena tenaga kami dari ex P4TK Penjas BK, tenaga kami dari ex P4TK Bahasa. Itu orang-orang yang sudah sangat berpengalaman, sebagaimana Pak Haji di PKN ex PKNIPS, beliau sebelumnya di TKPLB. SDM itu oke gitu. Jadi thinking by asset nih. Iya, ada aset yang bisa dimanfaatkan langsung. Artinya itu bukan sesuatu yang sangat berat gitu bagi kami. Justru sebenarnya masih terlihat terasa di iya. Artinya itu tinggal melanjutkan gitu. Tapi kemudian memelihara semangat. Betul. Lalu kemudian tadi itu kalau sudah jadi guru penggerak, mau jadi apa, mau mengerjakan apa selanjutnya, itu yang harus selalu kita jaga. Jadi sekali lagi yang saya perlu sampaikan dan saya highlight gitu, yang saya amanatkan ke teman-teman. Kenapa? Karena saya kepala kan boleh mengamanatkan gitu. Teman-teman, ini kita kerjakan, kita sudah pengalaman dengan ini, tapi kemudian yang jadi catatan kita adalah setelah mereka selesai di program ini bisa melakukan apa mereka untuk teman-teman guru lainnya. Karena targetnya kan namanya labelnya penggerak. Kalau nggak menggerakkan selesai program ya pahayalah status itu untuk apa gitu. Harus menggerakkan ya. Iya. Gitu. Bergerak dan saling menggerakkan. Iya. Ya nyawanya kan di situ ya Bapak-bapak. Siap. Baik, silakan saya minta komentarnya Pak Mansur dulu nih Pak. Ya. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Sigito. Apa yang disampaikan oleh beliau itu kan masih terasa jejaknya di Maluku. P4TK Bahasa. Iya, betul. Terutama PGP Angkatan 4 ya. Kemudian nanti sekolah penggerak saya kira bukan dari P4TK Bahasa, tapi setidaknya saya menggarisbawahi satu hal itu yang penting saya kita lakukan dan masih luput dari kita ya, kaitannya dengan setelah jadi guru penggerak terus apa. Iya. Ya kan? Nah ini tentu memberi satu apa ya untuk guru penggerak. Kan tidak mungkin kita bebankan ini ke berharap atau pemerintah daerah wajib ya. Tapi sebagai fasilitator balai guru penggerak memang harus bisa segera terlibat aktif. Nah, salah satu contohnya adalah beliau-beliau. Iya. Ini adalah makanya guru sering gini Pak, kalau jadi guru penggerak dari pusat kan dikasih golden ticket. Untuk dari guru penggerak karirnya nih bisa naik nih pengajar praktik. Dari pengajar praktik dikasih golden ticket lagi fasilitator tanpa simulasi mengajar dan wawancara, cukup esai bisa jadi fasilitator. Jadi benar-benar ada karirnya bisa naik nih. Jadi kita berpikir itu kan hanya untuk dia. Tiket premier, fasilitas premium itu kan untuk hanya untuk si gurunya. Tapi kemudian teman-teman dia mau gimana ini? Dia harus menggerakkan pastinya ya. Jadi saya sangat tertarik dari satu guru penggerak. Iya betul, satu mengimbaskan untuk 20 orang bergerak untuk 20. Tergerak dan itu harusnya teridentifikasi. Betul. Jadi harus teridentifikasi dan itu saya menarik tuh saya. Jadi dari 1 ke 20 ke banyak lagi nanti. MLM. Iya betul. Jadi kalau Bapak punya 96 yang tadinya sudah lulus itu bakalan banyak. Dan itu kita sudah kerjakan waktu di akhir 2021. Nah ini best practice yang bisa kita adopsi nih di Maluku Pak. Saya setuju. Luar biasa. Karena seringkali begitu pertanyaan-pertanyaan, keluhan.
kadang-kadang justru dari guru penggerak sendiri. Iya, betul. Mau jadi apa setelah ini, Pak? Ya, Dan itu alat kampanye loh. Harusnya memang ini harusnya tidak muncul dari guru penggerak gitu. Saya pikir mungkin karena belum ada ini. Dan itu alat kampanye. Jadi kalau kita kampanye, ayo ikut guru penggerak, ayo ikut guru penggerak itu, rasanya itu tidak perlu dilakukan kalau guru penggerak ini dengan performa yang hebat itu Iya. datang ke 20 orang teman-temannya itu, 20 orang ini akan merasakan dampaknya. Iya, betul. Oh, kalau gitu saya termotivasi untuk jadi seperti beliau. iya, betul. Kampanye gratis itu. Jadi nggak perlu ada program-program kampanye. Kalau itu dijalankan sebenarnya bisa. Oke. Bisa kita adopsi nih, Pak Mansur. Ya, ini langsung merubah cara pikir saya tentang kegiatan yang mau jalan nih Pak. Oke. Saya terpikir, oh ya oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Terakhir nih untuk tuan rumah. Ya. Wah, beliau Ini, Mas, segudang pengalaman tentang ini, itu. Pak, saya tadi mau masuk aja hampir hilang ini di sini. Mau ke dalam saja saya hampir hilang nih, Pak. Luar biasa sekali penyambutannya. Pak, saya mau kita mau berbagi praktik baik dulu nih, Pak. Bagaimana Bapak setelah berproses dalam program sekolah penggerak, dalam kegiatan program guru penggerak, praktik baik yang sudah dijalankan di lembaga ini, Pak. Saya tahu ini baik atau belum baik atau belum baik ya. Karena ini Yes, di era merdeka silakan menafsirkan. Satu hal yang kita sama-sama terinspirasi oleh sebuah program yang luar biasa ini. Iya, iya. Sesuatu yang menjadi inspirasi kita semua, bahwa tujuan akhir dari program ini adalah peserta didik. Betul sekali. Peserta didik dan sekali lagi peserta didik. Maka testimoni-testimoni, penuturan-penuturan yang memang sangat memberikan satu inspirasi tambahan itu berasal dari peserta didik. Ini yang tentu kita ingin terus dapatkan ya, sehingga dari testimoni inilah kita bisa melihat posisi kita sudah ada di mana. Ini sekaligus menjadi satu grafik perjalanan kita ketika kita sudah mengetahui bahwa tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas atau perolehan hasil belajar yang berkualitas itu, maka kita akan banyak melakukan pendalaman-pendalaman bersama dengan peserta didik. Ini yang menjadi semangat kita. Nah, di sisi yang lain kita juga dalam program pendidikan guru penggerak khususnya, saya acap kali memanfaatkan ponsel, dan saya pastikan ponsel saya ini memorinya masih ada. Ini penting untuk melakukan satu bahan ilustrasi sekaligus juga menjadi penguatan bagi saya. Saya belajar dengan siapapun ketika bertemu dengan calon guru penggerak ataupun yang sudah lulus, itu adalah bagian dari cara saya belajar. Dalam beberapa kesempatan, apakah di Lokakarya ataupun di kesempatan apapun, saya memanfaatkan untuk bertanya setidaknya 3 hal. Yang pertama berkaitan dengan apa motivasi kawan-kawan untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan selama 9 bulan atau 6 bulan atau bahkan di angkatan 4 itu kan 13 bulan, itu luar biasa. Nah, memperoleh apa dari 3 paket modul itu? Beberapa kawan-kawan acap kali menyampaikan filosofi Ki Hajar Dewantara Itu yang sangat utama. menginspirasi. Nah, saya kadang-kadang berseloroh dan menanyakan satu hal, katanya pada saat menyelesaikan modul 1 itu banyak tisu yang dipakai. Untuk apa? Saya penasaran tentang itu, dan kemudian itu menjadi refleksi bagi kita, terutama saya, bahwa ada filosofi yang sangat tinggi, ya, itu menjadi
fondasi Betul. kita ya, Pemikiran fondasi KHD. kita yang itu menguatkan perjalanan kita untuk terus belajar dan belajar demi suasana well-being pada peserta didik. Yang ketiga, saya acap kali bertanya tentang manajemen waktu. Pada kawan-kawan GP atau CGP, saya sering bertanya apakah keluarga, anak-anak tidak merasa diambil haknya. Ternyata ini satu pelajaran bahwa kawan-kawan GP dan CGP telah berkomitmen, bersepakat, sebagaimana juga kesepakatan yang selalu diawali dalam setiap loka karya. Ini pelajaran yang sangat berharga dan itu kurikulum bagi saya. Dan ini kan tidak kita temukan di bangku kuliah formal. Nah, pengalaman inilah yang kita bagi kepada kawan-kawan, baik ke teman-teman pegawai, dan saya share di grup WA ataupun diunggah teman-teman di akun media sosial kami. Jadi hasil refleksi juga itu ya Pak ya? Itu refleksi bagi kita dan memang sepakat dengan kawan-kawan bahwa kita belajar dengan narasumber yang sangat melimpah dari anak-anak, dari kawan-kawan guru, kepala sekolah, kawan-kawan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan siapapun ya, itu adalah sumber belajar yang tersedia sangat banyak di sekitar kita, dan itu yang akan bersama-sama bergerak. Maka satu pantun yang selalu, kalau saya tidak lupa, saya sampaikan, air beriak perahu laju, kita bergerak Indonesia maju. Iya, luar biasa. Bagi kita mungkin hanya 2 kalimat, tapi itu semacam energizer ya. Energizer, betul, motivasi diri. Itu Mbak, saya kira. Silakan. Baik. Dari mana? Luar biasa ini, apalagi kalau guru-gurunya sudah mengeluh mengenai manajemen waktu, banyak waktu tersita ya. Kalau kerja modul tuh banyak sekali. Ini yang bikin banyak guru tuh agak susah mau ikut program ini gitu, karena manajemen waktu. Tapi baiklah, ini bisa menjadi bahan refleksi juga untuk bapak-bapak di sini. Kedepannya mungkin ini banyak nih usulan dari guru-guru, kalau bisa modul jamnya itu bisa dikurangin sedikit ya. Seperti itu ya. Ini juga bahan refleksi. Baik Bapak, kalau untuk program sekolah penggerak sendiri, bagaimana strategi Bapak membangun hubungan dengan Dinas Pendidikan Pak? Iya. Mungkin itu yang akan diambil nih oleh Pak Mansur nanti. Menarik. Jadi kolaborasi atau gotong royong itu kan kata kuncinya. Ya, dalam bergotong royong itu banyak pernik-perniknya yang bisa kita bangun menjadi sebuah rajutan gotong royong, yaitu adalah silaturahmi. Nah, ini salah satu cara kami membangun hubungan baik dengan kawan-kawan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, karena ini adalah kerja bareng gitu ya. Betul. Kerja bareng yang tidak akan selesai oleh kita saja, tapi oleh bersama-sama. Dalam satu saat kemarin kami bersama dengan teman-teman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Sabang Dinas, juga kawan dari Dinas Pendidikan Provinsi, bersama dalam satu bus menuju ke satu destinasi. Di sana dalam satu bus ini kita bisa menyanyi bersama, seperti lagu yang tadi kita nyanyikan bersama. Itu akan mengurai dan melepas beban-beban yang tadinya terasa berat, dengan cara kita bergandeng tangan, dengan kita membangun kekeluargaan, ya. Tidak harus berada di meja kotak yang kaku gitu ya, tapi ketika kita sama ngobrol di meja makan, menyanyi dalam perjalanan di satu bus, itu menjadi salah satu cara kita, saya kira, bukan cara kami saja, tapi cara kita lah gitu ya. Oke. Kalau penasaran, mari kita buktikan lagi. Oke, bisa dibuktikan ya Pak Mansur ya? Ya. Jadi saya gini, selalu kadang-kadang itu terinspirasi dari orang-orang yang orang itu sendiri tidak menyadari. Saya belajar dari pengalaman saya itu, tentu saja saya juga harus cukup berhati-hati. Jangan sampai kemudian
perilaku tindak lanjut itu jadi inspirasi bagi orang lain. Nah, kalau yang positifnya oke, tapi kalau yang justru ini kan makanya bapak-bapak berdua ini nih, tanpa disadari mereka itu juga sebenarnya menjadi sumber inspirasi saya. Betul. Ya, seringkali apalagi beliau orang tua ini yang ya, punya pengalaman lah kaitan terutama Bukan tua, senior. Senior. Masih seumuran. Senior Senior ya. Beliau lebih dulu maksudnya. Lebih dulu. Kan kalau sekolah penggerak itu ada cerita sekolah inklusif. Inklusif, ya. iya. Oh iya. Dan itu saya kira tidak tuntas lah boleh di ininya. Dan dari beliau ini saya banyak belajar. Oh ternyata ini ya. Salah satunya Mumpung disinggung ini. Iya. Mumpung disinggung ini baju yang saya Kita pakai. baju-baju. Ya, wajib Ini inklusif karya ya. dari anak-anak kita di sekolah inklusif. Luar biasa. Ya. Kemudian ini peci yang saya kenakan. Jadi sekaligus ini promo. Artinya nanti kalau ada yang bertanya nomor peci saya berapa, Langsung minta nomor kontaknya. saya jadikan ini sebagai door prize. ya, Setiap kali saya sering bertanya apa itu di era Puka gitu ya, siapa yang akan menjawab, Langsung door menyampaikan dalam prize. forum door prize-nya. ya. Oke, nomor peci yang paling Nomor penting. peci di antara. Kita sering sampaikan ini adalah produk yang luar biasa. Di Oke, balik baik. keterbatasan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus itu, Tuhan titipkan potensi yang boleh jadi itu tidak ada pada kita. Mungkin kedisiplinannya, kejujurannya, dan lain sebagainya. Jadi Terima ini kasih, Dan. best practice tentang pendidikan inklusif ini Iya. yang diambil Pak Mansur ini. Ya, itulah. Dan Jadi kepala intinya balai keterbatasan itu tidak harus membatasi pemikiran Betul. orang kan. Boleh saja terbatas dalam hal fisik, tapi pemikiran tuh bahkan kadang-kadang mungkin keterbatasan disambungnya di situ, Iya, jadi betul. bahkan lebih ini. Kita ambil banyak contoh di tempat saya, ada yang kombel yang cukup aktif ya ritual itu luar Iya, biasa. betul. Terbatas dari sisi fisik tapi pergerakannya itu Luar biasa. Ini memang ini harus kita segera ini kan ya, segera. Antara lain pembenahan pendidikan di Maluku. Kita kan sering mengeluh. Saya sekarang gini Pak, disampaikan di Bapak di setiap rakor yang menghadirkan dinas, kepala dinas, agar berhenti mengeksploitasi keterbatasan kita. Iya, betul. Bahwa Maluku itu susah, Maluku itu wah, susah di mana aksesnya. Iya. Itu sudah, saya pikir itu tidak menguntungkan apa-apa. Gitu. Betul. Justru bapak-bapak ini akan jadi takut untuk datang ke Maluku karena terbayang di pikiran begitu Iya. susah. Tapi kalau kita eksploitasi hal yang baik, Maluku itu indah, Betul. alamnya luar biasa, pantainya, Iya, bawah rujak lautnya, natsepanya enak Natsepa. sekali rujaknya, ya. kan? Saya penasaran ingin lagi Asidanya Iya, Pak, masih rujak ada. natsepa wajib dicoba, Pak. Ya, jadi nanti Jangan kaget yang jualan orang Malang tapi maka nanti banyak sekali termasuk pemikir-pemikir yang orang inspiratif seperti beliau-beliau ini akan tertarik datang ke Maluku. Betul. Nanti mereka lah yang merasakan gitu Ya. betapa sulitnya ternyata ya. Di tengah-tengah kesulitan kita itu masih ada sekolah yang Ya. bersemangat menjadi sekolah penggerak, menjadi guru penggerak. Nah ini yang kita tunjukkan. Saya yakin sekali ketika misalkan datang memang sulit, tapi karena bentangan alam yang indah itu merupakan kesulitan tadi. Iya. Nah ini makanya oleh karena itu saya bilang jangan tampakkan kesusahan Jangan kita itu tampakkan. tidak akan menguntungkan apa-apa untuk kita. Itu selalu yang saya sampaikan, dan kita kemudian makin Berarti kita siap ke Maluku. Siap, Pak. Maluku. Jangan Ngopi malu. pahit rasa rujak natsepa, Oke. gitu ya. Oke, mungkin terakhir untuk Pak Mansur terkait dengan kegiatan refleksi berbagi praktik baik nih, Iya. yang langsung diundang beliau-beliau Iya. yang hebat ini. Ini mungkin ya jadi praktek baik juga ya yang ya bisa sama-sama bagi kami juga memang diadopsi juga. semangat belajarnya Pak Mansur ini mesti kita ikut gitu. Ya. Oke, untuk terkait dengan kegiatan ini Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, saya pikir ini kan saya sudah sampaikan sejak awal, ini adalah belajar kita. Belajar. Kita baru belajar untuk keluar, Pak, untuk menjadi luar biasa. Ya. Itulah. Jadi mudah-mudahan pelajaran hari ini itu kemudian menginspirasi kita. Iya. Ya, semakin banyak perjalanan keluar kita mengajak Bapak Ibu teman-teman di kalau hari ini mungkin fasilitator, besok lagi mengajar Iya. praktiknya. Nanti Kalau hari unsur-unsur ini ke lain. Jawa Timur, besoknya Ya, ke Jawa bisa Tengah, kita- besoknya ke Yogyakarta Ya, ya. ya. Kan harus sering-sering kalau mau Ya. jadi luar biasa harus sering-sering keluar, Pak. Betul. Ya. Harus, Ya. saya sepakat dengan Itu itu. berganti-ganti begitu ya.
Baik, luar biasa ya kebersamaan kita. Mau bicara panjang lebar ini Pak, tapi kita Satu hal terbatas. lagi. Oh silakan Pak. Ini makanya saya selalu bilang fasilitas terbatas itu bukan Betul. sesuatu yang harus kita pikirkan. Maka sebetulnya mengingatkan teman-teman, terutama fasilitator ya sudah diajak sini ya. Jangan membandingkan bagaimana indahnya. Ojo dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan lah Pak. Dan dengan itu bukan sesuatu, tapi pikiran-pikiran yang ada di sini, praktek-praktek di sini nanti kita terapkan di sana. Oke. Dan saya kira akan menjadi jauh lebih luar biasa dari Jawa Timur karena kita punya keterbatasan, tetapi kita bisa optimalkan Iya, betul. untuk mendapatkan hasil lebih baik. Gitu. Luar Saya biasa. kira begitu. Baik para pemirsa sekalian, kita akan mendengar pesannya terakhir yang akan disampaikan oleh beliau-beliau yang hebat ini. Langsung pesannya disampaikan untuk para pemirsa setia yang menonton di Maluku. Silakan Pak, pesan terakhir. Pesan terakhir untuk Perubahan sesi ini. itu Iya. pasti. Ya sekali lagi saya ulang. Perubahan itu pasti. Belajar itu konsekuensi. Oke. Singkat aja ya. Oke, silakan Pak Sugiarto. Saya pernah membaca satu tulisan gitu. My only obstacle must be attitude. Jadi sesungguhnya permasalahan belajar itu, pengetahuan keterampilan itu gampang sekali diajarkan, tapi kemudian ketika cerita attitude itu menjadi masalah. Dan bagi kita memposisikan sebagai orang yang masih mau mengajar, maka kewajiban utamanya adalah belajar. Jadi siapapun yang masih ingin mengajar harus tetap belajar. Luar biasa. Terakhir Pak Mansur. Jangan lupa like dan subscribe. Itu yang penting ya. Baik, terima kasih bapak-bapak yang hebat yang sudah ada bersama-sama dengan kami di Ngopi Pahit, ngobrol inspiratif paling hits di podcast BGP Maluku. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kami tunggu bapak-bapak di Balai Guru Penggerak Maluku menikmati ngopi pahit dengan rujak natsepa tentunya ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe dan kita akan kembali lagi di tayangan inspiratif lainnya dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Salam merdeka belajar. Salam Salam merdeka belajar.